Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami yang akan selalu setia berbagi informasi seputar pertanian ya teman-teman. Dalam video kali ini saya akan mengupdate ya teman-teman tanaman cabai varietas Asmoro yang saya tanam. Ini hari ini umurnya udah 155 hari ya teman-teman setelah tanam. Petikan yang ke-19 kali teman-teman ya. Jadi apa saja nutrisi-nutrisi yang biasa saya pakai, simak terus sampai selesai agar tidak gagal paham ya teman-teman. Jangan lupa seperti biasa teman-teman dukung dan support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita selalu berbagi atau sharing di seputar pertanian ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman, ini tanaman cabai varietas Asmoro ya teman-teman. Umurnya 155 hari setelah tanam dan sekarang ini petikan ke-19 kali. Jadi tanaman varietas Asmoro ini ya teman-teman, seperti yang sudah saya update di video-video kami sebelumnya, dari mulai pengolahan lahan, kemudian pengaplikasian pupuk dasar, dan biasanya saya dari kecil menggunakan pupuk organik padat dan pupuk organik cair ya teman-teman. Kemudian untuk pupuk kimianya biasanya saya gunakan di fase pembungaan ya teman-teman, atau biasanya setelah mencabang gitu ya teman-teman, keluar bunga, nah itu baru kita masukkan pupuk kimia. Jadi saya gunakan pupuk kimia teman-teman, tapi tidak menggunakannya 100% pupuk kimia ya. Jadi seminya semi organik ya teman-teman. Jadi tanaman ini tanaman semi organik. Jadi kalau kita hitung-hitung ya teman-teman, mungkin pupuk kimianya sekitar 30% ya teman-teman. Jadi yang 70%-nya pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Seperti yang sudah saya upload ya teman-teman, video-video sebelumnya. Jadi dasarannya saya menggunakan kotoran ayam, juga kotoran kambing, kemudian kita fermentasi di lahan ya teman-teman, disemprot menggunakan M4 dan tetes ya teman-teman, tetes tebu. Kemudian setelah itu kita gunakan pupuk organik cair teman-teman di masa-masa vegetatifnya ya. Di masa-masa pertumbuhannya saya gunakan pupuk organik cair rutin seminggu sekali ya teman-teman, kita kocorkan. Dan alhamdulillah hasilnya teman-teman ya, hasilnya tidak kalah lah dengan yang menggunakan 100% pupuk kimia. Malah pupuk organik ini sangat aman ya teman-teman, ketika curah hujan tinggi pun tingkat keasaman, atau mungkin ya teman-teman biasanya kalau terlalu banyak menggunakan pupuk kimia, biasanya tingkat layu atau kematiannya itu sangat tinggi. Dan ini alhamdulillah teman-teman ya, mungkin kalau tingkat kematiannya ada teman-teman, tapi tidak signifikan ya. Mungkin kalau dihitung-hitung 5% itu pun nggak sampai ya teman-teman. Jadi biasanya ya teman-teman, aplikasi pupuk dasar itu menggunakan pupuk organik padat dan cair. Kemudian nanti untuk pupuk daunnya biasanya saya menggunakan PSB ya teman-teman, atau fotosintesis bakteri. Itu untuk penyepraian ya teman-teman, untuk pupuk daun. Kemudian nanti setelah masuk masa generatif atau masa pembungaan, biasanya saya rolling ya teman-teman, rolling penyemprotannya menggunakan pupuk kimia. Pupuk kimia yang biasa saya gunakan ya teman-teman, biasanya yang kandungannya fosfat. Kalau untuk penyepraian ya teman-teman, yang kandungannya fosfat, kalium, dan boron ya teman-teman. Dan untuk yang tabur, untuk yang ditaburkan ya teman-teman, sama juga ya teman-teman. Jadi pupuknya saya gunakan pupuk kimia yang kandungannya fosfat, kalium, dan boron. Jadi seperti ini teman-teman, ini contohnya ya. Jadi ini merek dagang Kalinet teman-teman. Jadi pupuk untuk penyemprotan biasanya saya menggunakan ini, kandungannya fosfat, kalium, dan boron.
Untuk satu tangki 25 liter teman-teman ya. Satu tangki 25 liter, biasanya saya menggunakan 50 mili ya teman-teman. 50 mili kali net. Kali net atau biasanya MKP cair ya teman-teman. Tapi di kesempatan ini saya menggunakan merek dagang Kalinet ya teman-teman. Jadi satu tangki 25 liter itu saya gunakan takarannya 50 mili seperti ini teman-teman. Nah, ini takaran 50 mili ya. Kemudian campurkan, masukkan ke air dan diaduk-aduk teman-teman sampai larut, sampai merata ya. Kandungan Kalinet ini cukup bagus ya teman-teman. Jadi kandungannya sangat cocok, jadi pas untuk merangsang pembungaan. Kandungan fosfat, kemudian kalium dan boron ini sangat bagus untuk merangsang pertumbuhan bunga dan nantinya akan berbuah lebat ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam tangki. Nah, ini tangkinya tangki 25 liter ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita semprotkan, usahakan penyemprotannya di pagi hari atau di sore hari ya teman-teman. Jadi di pagi hari sebelum jam 9 itu sudah kita semprotkan, atau di sore hari setelah jam 3 sore. Kita semprotkan secara merata ya teman-teman di sekitaran daun, pucuk ya. Minimal kita aplikasikan 10 hari sekali ya teman-teman. Boleh di rolling teman-teman sama pupuk organik. Pupuk organik biasanya yang saya buat sendiri, yang bahan-bahannya yang ada kandungannya fosfat dan kalium ya teman-teman. Kalau pupuk organik bisa kita buat kandungan kalium itu dari sabut kelapa atau dari kulit pisang juga bisa teman-teman ya. Kita fermentasi kemudian kita aplikasikan ke tanaman seperti ini. Dari cangkang telur juga boleh teman-teman dibuat pupuk organik cair untuk kita rolling, kita spraykan ke tanaman cabai seperti ini. Semprot secara merata ya teman-teman di bagian pucuk, di bagian pucuknya aja, di bagian daun gitu ya teman-teman, seperti ini. Minimal kita rolling 10 hari sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk cara aplikasinya, untuk aplikasi nutrisi dari daun yang kita spray itu bisa di rolling dengan pupuk organik, pupuk kimia dengan pupuk organik ya teman-teman. Jadi tidak harus seterusnya menggunakan pupuk kimia, kita bisa di rolling dengan pupuk organik. Jika teman-teman ada pengalaman di seputar pertanian, terutama tanaman cabai ya teman-teman, boleh kita sharing atau berbagi di kolom komentar untuk kita diskusi untuk memajukan pertanian-pertanian kita ya teman-teman, terutama di pertanian semi organik ya teman-teman, agar tidak ketergantungan lagi dengan pupuk kimia. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung dan support channel ini teman-teman dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua para petani. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.